Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawanku? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat melakukan perkuliahan secara normal lagi. Baik, untuk kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas materi bioteknologi, yaitu tentang cloning pada hewan. Nah, sudah penasaran kan apa itu cloning pada hewan? Sebelum melanjutkan pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu dengan anggota dari kelompok 7, yakni ada Ayu Mulyani, ada Melinia, ada saya sendiri Dedi, dan ada Syifa. Lanjut saja ke pemateri pertama. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas perkembangan teknologi cloning dunia. Sebelumnya, pengertian cloning gen yaitu secara etimologi berasal dari kata clone yang diturunkan dari Yunani. Clone artinya potongan yang digunakan untuk memperbanyak tanaman. Pada setiap klon tersebut mempunyai berbagai susunan dan jumlah gen yang sama, serta memiliki kemungkinan yang besar fenotipnya pun sama. Klon umumnya kata ini dipergunakan dalam dua pengertian, yaitu sebagai berikut. Yang satu, klon sel yang artinya menduplikasi sejumlah sel dari sebuah sel yang memiliki sifat-sifat genetiknya identik. Yang kedua, klon gen atau disebut juga molekuler artinya sekelompok salinan gen yang bersifat identik yang direplikasi dari satu gen yang dimasukkan dalam sel inang. Sedangkan secara terminologis, cloning adalah proses pembuatan sejumlah besar atau molekul yang seluruhnya identik dengan sel atau molekuler asalnya. Cloning dalam bidang genetika merupakan replikasi segmen DNA tanpa melalui proses seksual. Itulah sebabnya cloning juga dikenal dengan istilah rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA membuka peluang baru dari terobosan teknologi untuk mengubah fungsi dan perilaku makhluk hidup sesuai dengan keinginan dan kebutuhan manusia, menurut Daulani dan Siregar. Oleh karena itu, cloning sel adalah teknik untuk menghasilkan salinan makhluk hidup dengan menggunakan bahan genetik dari sel makhluk itu sendiri. Selanjutnya, sejarah perkembangan cloning gen. Cloning adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu, baik berupa tumbuhan, hewan, maupun manusia. Cloning pada tanaman ini melalui kultur. Sel mula-mula dilakukan pada tanaman wortel. Dalam hal ini, sel akar wortel dikultur dan tiap selnya dapat tumbuh menjadi tanaman lengkap. Teknik ini digunakan untuk membuat klon tanaman dalam perkebunan. Dari sebuah sel yang mempunyai sifat unggul, kemudian dipacu oleh membelah dalam kultur sampai ribuan atau bahkan ratusan jutaan sel. Tiap sel mempunyai susunan gen yang sama sehingga tiap sel merupakan klon dari tanaman tersebut. Selanjutnya, cloning pada hewan dilakukan mula-mula pada amfibi dengan mengadakan transplantasi nukleus ke dalam telur kodok yang dienukleasi. Sebagai donor digunakan nukleus sel somatik dari berbagai stadium perkembangan. Ternyata donor nukleus dari sel somatik yang diambil dari sel epitel usus kecebong pun sama dapat membentuk embrio normal. Selanjutnya, menurut Daulaisi dan Siregar menjelaskan sejarah cloning
ini sebagai berikut. Pada tahun 1962, ahli biologi John Gurdon dari Universitas Oxford berhasil mengkloning katak Afrika Selatan. Kedua, tahun 1977, Carl Ilmenser dan Peter Hoff berhasil mengkloning tikus dari satu induk. Yang ketiga, tanggal 12 Desember 2002, Clonaid di sebuah perusahaan biotik Afrika Selatan berhasil mengkloning manusia pertama yang diberi nama Evi. Keempat, tanggal 14 Februari 2003, para ilmuwan Rosalind Institute dari Skotlandia mengumumkan berhasil mengkloning domba Dolly dengan dana 2,1 juta. Selanjutnya, di dalam jurnal saya menemukan yang menyatakan dihadapkan pada fenomena kloning yang ditinjau dari Makosid Asyariah yang baru, yaitu berhasilnya Dr. Ian Wilmot yang menyatakan bahwa ia telah berhasil mengkloning seekor domba yang diberi nama Dolly yang lahir pada awal bulan Juli. Ia tumbuh dan berkembang secara normal, bahkan identik dengan ibu genetiknya. Rahasia hasil penemuan itu baru terungkap setelah ia mendaftarkan haknya sebagai langkah untuk mengamankan hasil temuannya. Laporan hasil penelitian mereka baru diketahui secara luas setelah dimuat dalam jurnal. Fenomena itu disusul juga oleh keberhasilan Dr. Don Wook, ahli biologi Oregon, Amerika Serikat, yang membuat kloning monyet dari embrio yang diumumkan seminggu kemudian setelah pengumuman keberhasilan kloning domba. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya ada macam-macam pengkloningan gen. Menurut Daulay dan Siregar, cloning dapat dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan cara kerja dan tujuan pembuahannya, yaitu yang pertama ada cloning embryonal, yang kedua ada cloning DNA, dan yang ketiga ada cloning terapeutik. Cloning embryonal. Cloning embryonal adalah teknik yang dilakukan untuk memperoleh kembar identik meniru apa yang terjadi secara alamiah. Setelah pembuahan terjadi, beberapa buah sel dipisahkan dari embrio hasil pembuahan. Setiap sel tersebut kemudian dirangsang dalam kondisi tertentu untuk tumbuh dan berkembang menjadi embrio duplikat yang selanjutnya diimplementasikan dalam uterus agar berkembang menjadi individu baru yang memiliki komposisi materi genetik yang sama dengan klonnya. Selanjutnya ada cloning DNA atau biasa disebut dengan cloning DNA dewasa atau cloning reproduktif. Yang merupakan adalah rekayasa genetis untuk memperoleh duplikat dari seorang individu yang sudah dewasa. Dalam teknologi ini, inti sel berisi materi genetik difusikan ke dalam sel telur. Hasil fusi dirangsang dengan kejutan listrik agar membentuk embrio yang kemudian diimplementasikan ke dalam uterus agar berkembang menjadi janin. Yang ketiga ada cloning terapeutik, yang merupakan rekayasa genetis untuk memperoleh sel atau jaringan atau organ dari satu individu tertentu untuk tujuan pengobatan atau perbaikan kesehatan. Dari embrio hasil rekonstruksi DNA sel telur diambil sel bakalnya yang disebut dengan istilah stem cell. Nah, stem cell adalah sel bakal yang dapat berkembang menjadi berbagai macam jaringan atau organ sesuai dengan induktor atau rangsangan. Melalui cloning terapeutik ini dapat dikatakan suplai jaringan dan organ menjadi tidak terbatas, sehingga seseorang yang memerlukan cangkokan jaringan atau organ tidak perlu menunggu lama tanpa kepastian.
Berdasarkan teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu, maka cloning dapat dilakukan pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Maka contoh cloning pada makhluk hidup tersebut akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya, pembahasan yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang cloning pada hewan. Nah, untuk teknik cloning pada hewan sendiri terdiri dari beberapa cara. Secara umum, cloning dapat dilakukan dengan teknik embryo splitting, blastomer dispersal, dan nuclear transfer atau somatic cell nuclear transfer. Nah, untuk pembahasan embryo splitting, saya bahas secara singkat, yaitu pada teknik ini kumpulan totipotent praembrio sebelum diletakkan ke dalam resipien dipilah menjadi dua, yang kemudian menghasilkan dua embrio identik. Cara ini sering terjadi secara alamiah, yaitu dalam proses yang menghasilkan kembar identik. Yang kedua yaitu blastomer dispersal. Teknik ini dimulai dengan pemisahan secara mekanik sel-sel individual sebelum pembentukan blastosit. Sel-sel awal membentuk bola yang berisi cairan. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang teknik yang paling banyak digunakan atau paling sering digunakan, yaitu nuclear transfer atau somatic cell nuclear transfer atau disingkat SCNT. Pada teknik SCNT ini dibutuhkan dua sel, yaitu sel donor, yaitu sel tubuh dari makhluk hidup, dan sel ovum atau sel telur. Nah, sel tubuh dari makhluk hidup itu diambil bagian intinya, sedangkan pada sel telurnya, pada ovumnya itu justru dibuang intinya. Nah, sehingga ada bagian selnya saja tidak tanpa inti gitu. Kemudian sel dari sel donor ini dimasukkan ke dalam sel telur sehingga akan membentuk klon baru. Nah, kemudian penggunaan dari SCNT ini bisa dua jenis, yaitu untuk reproductive cloning dan untuk therapeutic cloning. Untuk pembahasannya di slide selanjutnya. Tahapan SCNT yaitu yang pertama penyediaan ovum atau sel telur yang sudah matang siap untuk dibuahi. Tapi tidak dilakukan pembuahan ya, karena ini teknik cloning bukan perkawinan generatif. Nah, kemudian tahap kedua yaitu pengeluaran kromosom yang terdapat dalam ovum atau pengeluaran inti yang terdapat dari ovum melalui enucleation atau teknik mengeluarkan inti sel dari selnya. Kemudian yang ketiga itu transfer inti sel hewan yang dikloning ke dalam ovum, enucleation tadi. Jadi ditransferkan inti sel hewan ke ovum yang sudah dibuang inti selnya, sehingga inti selnya diganti dengan inti dari sel hewan. Setelah itu tahap keempat yaitu aktivasi embrio yang baru terbentuk sehingga menginisiasi perkembangan embrionik. Yang kelima yaitu tahap kultur embrio in vitro. Nah, tahap kultur embrio in vitro ini jika pengkloningan ini digunakan untuk therapeutic cloning. Dan yang tahap keenam itu transfer embrio yang dikloning ke induk resipien jika penggunaan cloning ini digunakan untuk reproductive cloning atau cloning reproduksi. Nah, selanjutnya saya akan membahas satu persatu tahapan yang saya sebutkan tadi. Untuk tahap pertama kan tadi untuk penyiapan ovum yang sudah matang. Nah, selanjutnya tahap kedua yaitu enukleasi atau tadi dalam bahasa Inggris enucleation. Dalam konteks mikrobiologi, enukleasi mengacu pada pelepasan inti dari sebuah sel, atau enukleasi adalah proses pengangkatan inti sel.
Proses ini digunakan dalam cloning organisme. Nah, untuk teknik enukleasi ini yaitu dilakukan secara mekanik dengan menggunakan teknik mikromanipulasi. Nah, untuk tahapan enukleasi ini terjadi pada pelepasan inti sel dari sel telur. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu mikroinjeksi atau tahap transfer inti sel hewan yang dikloning ke dalam ovum enukleasi, ke dalam ovum. Nah, namanya itu mikroinjeksi. Terdapat beberapa metode dalam transgenik, yaitu diantaranya adalah mikroinjeksi, electroporation, sperm delivery, particle bombardment, dan liposuction. Namun metode yang umum digunakan, metode yang sering digunakan adalah metode mikroinjeksi. Dengan metode ini, gen asing diintroduksikan ke dalam embrio menggunakan sebuah jarum injeksi dengan diameter yang sangat kecil, sekitar 5-7 mikrometer. Kemudian untuk prosesnya sendiri menggunakan mikroskop karena sangat kecil ukuran dari ovum sendiri. Mikroinjeksi ini bertujuan untuk memasukkan sel dari tubuh makhluk hidup ke dalam sel ovum, sehingga kan di ovum itu awalnya ada inti sel, kemudian karena dilakukan enukleasi atau dilakukan pembuangan inti sel dari sel telur, sehingga inti sel telur tersebut harus diganti dengan sel dari tubuh makhluk hidup dengan cara mikroinjeksi. Jadi mikroinjeksi itu bertujuan untuk menggantikan inti sel telur yang dihilangkan. Untuk alatnya sendiri di sini ada mikroskop, kemudian ada needle holder atau ini bagian dari jarumnya, kemudian ada mikromanipulator dan ada injektor atau magnetic stand. Selanjutnya kita akan bahas mengenai cloning reproduktif. Nah, untuk cloning reproduktif ini bertujuan untuk menghasilkan individu baru secara utuh. Pada perkembangan secara normal, nah ini secara normal yaitu zigot sel telur dibohong oleh sel sperma. Jadi pada perkembangan secara normal ini zigot diploid terbentuk setelah terjadinya fertilisasi. Kemudian si zigot akan membelah sampai terbentuk blastosit yang akan menempel pada dinding uterus sampai akhirnya berakhir pada proses melahirkan. Nah, sedangkan pada cloning reproduktif, sel donor yang berupa sel somatik diintroduksikan ke enucleated oocyte. Atau tadi sel donor yang berupa sel somatik itu sel tubuh itu intinya itu diambil kemudian diintroduksikan atau dimasukkan ke dalam sel ovum, dimasukkan ke dalam sel telur. Nah, keberhasilan proses aktivasi embrio, atau berhasilnya embrio tersebut berkembang akan secara kimiawi maupun mekanik akan mengakibatkan terjadinya proses pembelahan sampai ke tahap blastosit. Nah, kemudian setelah ke tahap blastosit ini, embrio ini kan sudah jadi embrio itu dititipkan, bahasanya dititipkan atau ditempelkan pada surrogate mother atau indukan gitu. Indukan jadi ditempelkan pada indukan lain untuk dilahirkan secara normal nantinya. Sudah seperti itu. Selanjutnya yaitu cloning terapeutik. Nah, pada cloning terapeutik ini setelah embrio mencapai tahap blastosit, jadi pada awalnya sama seperti cloning reproduktif. Nah, jadi selnya itu dikloningkan dulu sehingga sel telur itu di sel inti dari sel tubuh itu dimasukkan ke dalam sel telur. Ulangi, sel inti dari sel tubuh dimasukkan ke dalam sel telur yang telah dikeluarkan inti selnya. Nah, sehingga akan membentuk
embrio, dan pada saat tahap blastosit, embrio tersebut dikultur secara in vitro dalam medium spesifik atau medium yang khusus untuk didiferensiasikan atau dibedakan menjadi berbagai jenis sel untuk kegunaan terapeutik atau kegunaan pengobatan. Misalkan didiferensiasikan menjadi sel darah merah, atau dijadikan sel saraf, atau dijadikan sel epitel jaringan. Nah, nanti itu digunakan untuk mengobati penyakit pada makhluk hidup seperti itu. Sehingga kalau disederhanakan itu cloning terapeutik itu digunakan seperti apa ya? Kalau motor itu itu disebut spare part. Nah, jadi pengganti gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi penyembuhannya itu jadi lebih cepat karena sudah dilakukan kultur. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas salah satu cloning hewan yang berhasil dilakukan dan sering kita dengar tentang cloning hewan, yaitu cloning domba Dolly. Nah, bagaimana sih cloning domba Dolly itu terjadi? Nah, yang pertama kita perkenalan dulu dengan orang yang melakukan cloning domba Dolly, yaitu Ian Wilmut dan Keith Campbell. Nah, untuk teknik dari cloning domba Dolly itu yang pertama disiapkan dulu sel donor yang berasal dari kelenjar mamae domba betina berbulu putih atau pin dorset. Nah, jadi sel donornya itu diambil dari domba betina berbulu putih atau pin dorset, tepatnya pada kelenjar mamae. Kemudian setelah itu, sel yang telah dipilih tersebut dikultur secara in vitro dalam medium yang nutrisinya hanya cukup untuk mempertahankan kehidupan sel. Hal ini dimaksudkan supaya sel menghentikan seluruh gen yang aktif dan masuki stadium GAPS0 atau G0. Selanjutnya, sel telur dari domba betina black phage. Kan tadi sudah ada tuh sel donor dari sel tubuh. Kemudian diambillah, kan harus dari teknik SCNT itu harus ada dua sel, itu sel donor dari tubuh dan ada sel opum atau sel telur. Nah, yang tadi udah ada sel donor dari bagian tubuh hewannya. Nah, selanjutnya dibutuhkanlah sel telur yang berasal dari domba betina black phage. Kemudian diinokulasi dan diletakkan di sebelah sel donor. 1-8 jam setelah pengambilan sel telur, diberikan kejutan listrik untuk memfusikan kedua sel tersebut. Nah, pada saat yang sama, pertumbuhan embrio diaktifkan. Jika embrio ini dapat bertahan, embrio tersebut selanjutnya ditransfer ke dalam uterus induk recipients. Setelah induk resipien tersebut, maka induk resipien tersebut akan mengandung hasil kloningan tersebut hingga siap untuk dilahirkan, dan lahirlah hewan cloning domba Dolly. Itulah proses dari cloning domba Dolly. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai masa depan cloning dan implikasinya bagi manusia. Nah, berikut adalah sebuah foto. Foto ini adalah Zongzong dan Huahua. Zongzong dan Huahua ini adalah monyet kloningan dan kembar identik yang memberikan harapan baru bagi perkembangan teknologi cloning. Dengan gen yang berdekatan antara spesies primata dengan manusia, maka di masa depan bisa saja lahir seorang manusia melalui cloning. Kemungkinan tersebut pun sempat diungkapkan oleh James Bourne, asisten profesor di Monash University, Australia. Ketika itu ia mengatakan penelitian terhadap primata non-manusia tetap krusial dalam kelanjutan penelitian medis dan kemajuan kesehatan manusia. Wilmut, seorang ilmuwan terkemuka Skotlandia,
ragu akan kemungkinan tersebut. Menurutnya, apabila cloning terhadap manusia tetap dilakukan, akan menjadi dilema moralitas. Apalagi agama, manusia akan terwujud layaknya Tuhan jika menciptakan manusia. Faktanya, cloning masih dalam tahap awal sekali. Belum ditemukan metode baku yang aman, berhasil, dan efektif. 98% embrio gagal pada saat proses kehamilan. Meskipun sudah berhasil lahir, tapi belum bisa hidup dalam jangka waktu yang lama. Jikalau berhasil, selalu disertai dengan kelainan jantung, pernafasan, dan gangguan sistem imun, penuaan dini, dan penyakit diabetes. Ini menurut Dr. Bremi Laksono yang merupakan peneliti genetika di Universitas Padjadjaran. Belum lagi, kondisi sosial saat ini memperlihatkan hukum tidak berkembang mengikuti cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak sisi juga dalam segala bidang kedokteran terkini yang belum tersentuh atau terlindungi oleh hukum negara seperti undang-undang, baik bagi praktisi maupun masyarakat pengguna jasanya. Dengan kata lain, mengkloning manusia memerlukan adanya batasan-batasan di luar norma agama, budaya, etika, juga sosial. Ilmu pengetahuan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Namun, ilmu pengetahuan harus berkembang sebagaimana mestinya, sehingga cloning terhadap manusia pun bukan mustahil, tentu bisa terjadi di masa depan. Nah, berikut adalah keuntungan cloning bagi manusia. Yang pertama ada memperbaiki kerusakan gen dan organ tubuh. Bagaimana ini maksudnya? Tak banyak yang bersedia menjadi donor organ tubuh. Atas kendala tersebut, cloning manusia bisa menjadi salah satu solusi untuk transplantasi organ tubuh yang mengalami kerusakan atau gagal fungsi. Yang kedua, mengobati infertilitas. Sebagai obat infertilitas, cloning manusia dilakukan dengan menggunakan sel somatik dewasa yang ditanamkan ke dalam embrio sehingga dapat menciptakan kehidupan baru. Dengan begitu, pasangan yang mengalami infertilitas dapat berkesempatan untuk memiliki anak secara biologis, meski sistem reproduksi yang dimiliki bermasalah dan tidak mendukung kesuburan. Teknologi cloning ini memungkinkan setiap orang untuk menjadi orang tua, bahkan jika mereka pasif secara seksual. Yang ketiga, memperpanjang usia. Cloning yang mampu memperbaiki dan mengganti sel-sel rusak, bahkan menumbuhkan sel-sel baru tentu akan berpengaruh pada regenerasi sel, sehingga kemampuan hidup manusia akan bertahan lebih lama. Yang keempat, mempercepat pemulihan cedera traumatis. Yang kelima, modifikasi genetik. Nah, lalu ada juga kerugian dalam cloning bagi manusia. Yang pertama, dampak biologis tidak dapat diprediksi, kemudian membuka kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar, memicu proses penuaan yang lebih cepat, bertentangan dengan etika agama, mengganggu keseimbangan alam, mendegradasi nilai kehidupan manusia, dan yang terakhir, potensi untuk eksploitasi pada aksi kejahatan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.